Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atif Maulana dari kelas 12 IPS 1, nomor presensi 11. Di sini saya akan menjelaskan tentang mapel sejarah peminatan dengan materi organisasi Sento. Pada saat menjelaskan akan saya bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah latar belakang terbentuknya Sento, yang kedua adalah proses perkembangan organisasi Sento, yang ketiga adalah pengaruh organisasi Sento terhadap Indonesia, dan yang terakhir adalah ringkasan materinya. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu latar belakang berdirinya Sento. Central Treaty Organization atau yang biasa kita sebut Sento adalah salah satu organisasi yang berisi defensif utamanya yang menangani kasus tentang politik, ekonomi, dan juga keamanan dari negara. Utamanya adalah untuk mencegah komunis masuk pada daerah Timur Tengah pada saat itu. Sento berdiri pada tanggal 25 Februari tahun 1995 yang memiliki anggota pertamanya adalah Irak, Pakistan, Turki, dan juga Inggris. Sebelum Sento berdiri, Sento bermula dari Baghdad Pact atau Baghdad Pakta yang pada saat itu Irak masih bergabung dalam organisasi ini. Namun disayangkan sekali, Irak mengalami kudeta dan juga kudeta militer yang pada saat itu berganti kepemimpinan menjadi dipimpin oleh Jenderal Abdul Qasim yang dulunya markas Baghdad Pact itu ada di Irak, dipindahkan ke Turki pada tahun 1955 sampai 1958. Semenjak saat itu, Sento berkomitmen untuk kerjasama perlindungan bangsa serta non-intervensi dalam urusan masing-masing. Tujuannya adalah menahan Uni Soviet dengan memiliki garis perbatasan negara yang kuat sepanjang barat daya Uni Soviet. Salah satu lagi tujuan ambisius adalah untuk menghilangkan orang-orang Kurdi. Demikian pula ia dikenal sebagai Northern Tier untuk mencegah ekspansi Uni Soviet ke Timur Tengah. Selanjutnya kita memasuki submateri yang kedua, yaitu perkembangan Sento. Central Treaty Organization merupakan organisasi yang berperan pada saat iklim Perang Dingin tahun 1950-an dan menjadi penjaga dari negara-negara Timur Tengah. Sento sendiri memiliki jadwal rutin latihan gabungan baik TN angkatan udara, angkatan laut, dan angkatan darat yang selalu dilakukan setiap 4 tahun sekali. Pada tahun 1960-an, disitulah Sento mengalami puncak kejayaan dalam menjaga keamanan Timur Tengah. Hal ini dibuktikan pada saat tahun 1960-an, daerah Timur Tengah mengalami keamanan serta kesejahteraan yang bisa dikatakan baik dibanding dengan negara-negara yang lainnya pada saat Perang Dingin itu. Pada dasarnya organisasi Sento berbeda dengan NATO dan SEATO. Keberhasilan dari organisasi Sento sendiri sebagai aliansi keamanan di Timur Tengah terbukti dalam menangani kasus konflik Turki dengan Yunani, pertengkaran Pakistan dengan India, sengketa perbatasan Persia dan Irak, dan meninggalkan tanda mereka pada hubungan jangka panjang anggota Sento di Timur Tengah. Saat akhir di organisasi ini atau sebelum Sento dibubarkan, ada beberapa faktor yang menyebabkan runtuhnya aliansi, yaitu politik Sento dan Persia pada khususnya
dipandang negatif oleh negara-negara Arab nasionalis yang menerima kebijakan pro-Barat. Maksudnya begini, mereka itu dipandang lebih memilih blok Barat atau tidak natural atau tidak netral dibanding negara-negara yang lainnya, karena pada dasarnya kan negara ini dibentuk oleh blok Barat atau memiliki pro terhadap blok Barat dibanding dengan blok Timur atau tidak bisa dikatakan netral. Langsung saja materi yang ketiga adalah pengaruh organisasi Sento terhadap negara Indonesia. Organisasi Sento memiliki dua dampak terhadap negara Indonesia, yaitu dampak negatif dan dampak positif. Dampak positifnya ialah Indonesia merasa terbantu dengan negara ini karena Sento membantu Indonesia pada saat masa-masa sulit, khususnya pada saat Indonesia mengalami kurangan bahan makanan pokok yaitu padi, dan juga Sento turut membantu perang di dalam Indonesia. Yang kedua adalah dampak negatifnya. Sento memiliki pengaruh negatif terhadap Indonesia berupa terjadinya perpecahan, dan hal ini dikarenakan ada pengkhianatan dan juga isu-isu yang tidak benar yang disebarluaskan yang mengakibatkan perpecahan dalam masyarakat Indonesia. Selain alasan tersebut, revolusi Iran juga merupakan salah satu alasan mengapa Sento dibubarkan pada tahun 1979. Namun pada kenyataannya sejak tahun 1974 ketika Turki menginvasi Siprus, hal ini menyebabkan Inggris menarik pasukan yang telah dialokasikan untuk aliansi, dan Kongres Amerika Serikat menghentikan bantuan militer terhadap Turki. Dan yang terakhir adalah submateri yang keempat, submateri mengenai simpulan dari materi. Central Treaty Organization atau yang biasa disebut Sento adalah organisasi yang dibentuk oleh blok Barat di daerah Timur Tengah yang beranggotakan Iran, Turki, Pakistan, dan Inggris. Dibentuk pada tanggal 24 Februari 1995 yang bermula dengan nama Baghdad Pact atau Fakta Baghdad yang bermarkas di Baghdad, Irak, yang kemudian dipindahkan ke Turki karena alasan pada saat itu Irak keluar pada tahun 1958 karena desakan pemimpinnya yang bernama Karim Hoshim, dan alasan itulah yang membuat markasnya dipindahkan ke Turki. Sento merupakan salah satu aliansi yang berbasis militer, akan tetapi tidak memiliki komite keamanan, padahal Sento merupakan salah satu aliansi yang paling sukses dalam Perang Dingin dan paling sukses dalam menyetabilkan daerah-daerah yang anggotanya secara aman dan tentram, baik dalam bidang keamanan maupun tingkat ketentramannya atau kesejahteraannya. Pada dasarnya tujuan dari aliansi ini, tujuan utamanya adalah mencegah komunis masuk di daerah Timur Tengah, dan semua tujuan terlaksana dengan apa yang diinginkan anggotanya. Akan tetapi pada revolusi Iran banyak anggota Sento yang keluar dikarenakan sudah tidak membutuhkan bantuan aliansi ini dan sudah bisa hidup secara mandiri tanpa bantuan negara lain. Selain itu, runtuhnya Sento disebabkan tidak berjalan dan tidak terfokusnya kembali pada tujuan utama yang menyimpang dari kesepakatan bersama. Pengaruh Sento terhadap Indonesia memiliki pengaruh positif, di mana Sento ikut membantu Indonesia dalam masa krisisnya, utamanya pada saat Indonesia membutuhkan bahan pangan atau bantuan berupa padi dan lain-lain. Namun di sisi lain juga memiliki pengaruh negatif, yaitu Sento mengakibatkan salah paham
karena isu-isu yang disebarkan tentang organisasi tidak benar atau bisa disebut hoax. Demikian yang dapat saya sampaikan dari materi di atas. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.